Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di ini pertemuan praktikum pertama blockchain. Jadi ini saya rekam karena kebetulan hari Senin yang harusnya kita melakukan praktikum di kelas, tapi ternyata libur ya. Sebagai pengertinya, praktikumnya dilakukan secara sinkronus. Silahkan kalian nanti mempraktekkan apa yang saya jelaskan, kemudian membuat laporannya. Ya, langsung saja saya share screen. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian berdoa untuk kepercayaannya masing-masing ya. Nah, eh, untuk praktikum pertama ini kita tidak perlu menggunakan software apapun, jadi bisa dilakukan di web browser. Silahkan kalian cari blockchain demo di Google untuk mempermudah aja ya, karena nama websitenya agak susah nih. Anders Brown World. Jadi, tapi kalian ketik saja blockchain demo, buka yang ini. Nah, jadi website ini eh sebenarnya ada YouTube-nya, ada video YouTube-nya yang menjelaskan step by step cara penggunaannya. Jadi silakan kalau nanti kurang jelas melihat penjelasan dari saya, kalian bisa tonton videonya Blockchain 101 ya. Seru ini jadi ada iklan ya. Nah, ini ya Blockchain 101 visual demo, silakan ditonton. Kemudian sebetulnya ada dua tutorial di sini. Yang bagian satu blockchainnya, yang bagian dua khusus mengaplikasikan public dan private key. Sayangnya websitenya sudah nggak ada ya untuk memvisualisasikan public dan private. Jadi kita cuma bisa melakukan yang blockchain demo. Oke, silakan kalian nanti kalau sudah buka websitenya ke bagian atas ada hash. Nah, jadi ini nanti kalian belajarnya satu-satu step by step ya. Di sini ada banyak koninnya mulai dari hash sampai Coinbase. Yang pertama kita pelajari adalah hash. Nah, dari kemarin kita sudah mendengar apa itu hash. Harusnya kalian juga sudah paham apa yang dimaksud dengan hash. Nah, sekarang kita praktekkan atau mencoba sebetulnya hash itu bentuknya seperti apa. Nah, ini ya, jadi hash itu kan eh, terjemahan atau crypttext dari suatu pesan. Dalam hal ini atau kebanyakan blockchain itu tidak menggunakan SHA-256 yang paling standarnya lah. SHA-256 ini juga kalian tuh ada di mana-mana ya. Jadi misalnya eh, kalian cek sertifikat dari ya sebuah website random aja. Misalnya, nah ini websitenya ppmck.ac.id. Nah, kalau kalian cek, oh bukan ya, fitur keamanan, saya setting, oh bukan juga. Nah ini ya, sertifikat keamanan dari website ini gitu. Nah ternyata dia juga pakai SHA-256. Terus public key-nya nih, ini public key yang sebenarnya ya. Jadi hampir semua website pakai fitur keamanan SHA-256. Nah, misalnya, nah, silakan nanti kalian coba tulis sebuah transaksi, gitu. Misalnya Budi melakukan transaksi, hmm, Budi membayar ya, bayar Ahmad $2. Hmm. Jadi eh, teks di bagian data ini akan diterjemahkan dalam menjadi suatu hash, read text. Jadi pesan yang sudah diacak.
Ini kalau kalian rubah satu aja, bahkan menambahkan spasi aja, jadi akan berubah sama sekali nggak bisa tertrace. Karena kan kalau kita punya persamaan biasa gitu, kita tahu input dan outputnya, kadang kita bisa menebak-nebak kan, oh ini persamaannya apa. Misalnya eh, kita masukkan 2 munculnya 4, kita masukkan 3 munculnya 6, kita masukkan 4 ternyata munculnya 8. Oh berarti ini adalah eh, kode perkalian kali 2 gitu. Bisa ketebak. Tapi kalau ini Budi membayar Rahmat 2, kita ganti $2 jadi $1 aja, yang tadinya F883. Nah, jadi 21F5. Ya, jadi itu adalah fitur enkripsi. Oke, ini dulu ya. Sampai hash dulu. Nah, silakan kalian. Jadi nanti selain kalian mempraktekkan apa yang ada di ini ya, mengikuti saya, kalian juga nanti perlu membuat sebuah laporan, laporan praktikum. Nanti kalian coba cari format laporan praktikum, gitu ya. Jadi paling tidak nanti ada sedikit pendahuluan terbelakang kenapa praktikum ini dijalankan. Harusnya sih ada modulnya, tapi modulnya saya nggak bikin ya. Jadi ya saya sampaikan aja tujuannya apa. Tujuannya praktikum ini adalah agar kalian dapat mengenali fungsi-fungsi dari memahami fungsi-fungsi dari fitur blockchain, kemudian dapat eh, ya itu aja lah, satu aja lah, tujuannya satu. Nanti di kesimpulannya kalian, atau kalau kalian mau nambahkan gitu, eh, silakan. Nah ini tadi yang hash, silakan nanti dicoba tulis sebuah pesan, misalnya sebuah pesan transaksi, ada angkanya, kemudian kalian screen capture, terus dirubah transaksinya tadi, tapi rubahnya cuma satu huruf aja, satu angka aja. Jadi misalnya dari Budi, eh, tapi pakai nama kalian ya, misalnya eh, namanya siapa? Ya tadi namanya Budi gitu, nama kalian Budi, membayar siapa teman kalian, eh, Rudi, $2. Kemudian screen capture, kalian catat sih hashnya ini tadi. Kemudian kalian rubah jadi misalnya $3, tambahin satu gitu. Nanti kalian akan lihat seberapa kontras itu. Jadi dibandingkan, oh ketika $2 hashnya segini, ketika $3 hashnya sekian. Nah bagian satu ini cuman itu aja. Kemudian yang kedua, kalau tadi cuma memperkenalkan apa itu kriptografinya, seperti apa sih mengkonversi sebuah pesan jadi hash. Nah, kalau sekarang sudah agak mirip dengan blok data atau buku besar ya. Jadi ada nomornya, nomor bloknya, kemudian ada nonce-nya. Coba masih ingat nggak nonce itu apa? Jadi nonce itu adalah number only used once ya. Jadi uh, angka sakti yang kalau kita tambahkan ke sistem ini, maka dia akan berubah jadi 000. Nah, misalnya di sini kita punya catatan transaksi. Silakan bikin 3 catatan transaksi. Transaksi pertama adalah nama kalian sendiri. Misalnya Bisma membayar Budi $2. Kemudian Bisma membayar uh, yang Bisma lagi. Si Budi ya. Budi membayar Rudi $3. Kemudian Rudi membayar Susi 4 $5. Nah, seperti itu. Kemudian, nah lihat tadi hijau, sekarang merah. Kenapa merah? Karena hashnya, hash dari keseluruhan pesan ini itu tidak ada angka nolnya. Jadi goalnya pada kasus ini, pada sistem blockchain ini adalah hashnya harus memiliki 4 angka nol.
Jadi apapun bagian ini yang baik blok, nonce atau data, kalau kita rubah nanti akan berubah nilai itu ya. Nah, cuma kan kalau nomor blok ya nggak dirubah-rubah. Jadi dia blok keberapa ya udah kita tulis. Ini datanya kan data transaksi, jadi ya nggak bisa dirubah-rubah. Hanya sesuai dengan transaksi yang ingin kita lakukan. Kira yang bisa kita rubah adalah nonce-nya. Jadi sebetulnya mining itu ya mencari si nonce ini. Nonce-nya kita variasikan sampai kira-kira nemu ada angka nolnya tuh. Saya baru coba satu, udah dapat satu angka nol. Nah, nanti silakan dicoba terus. Nah, coba aja satu-satu sampai nanti nemu angka nol ya. Nah, jadi bisa kalian bayangkan eh, orang mining itu sebetulnya ngapain. Jadi kan supaya nggak kelewat, karena kombinasi ini sebetulnya nggak unik ya, terutama kalau nolnya tuh baru sedikit gitu. Jadi ada banyak variasi supaya nggak kelewat. Biasanya orang mulai dari nol. Oh, nol dapat satu. Oke, berarti belum. Kemudian satu, kemudian dua, kemudian tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Gitu terus dicoba sampai nemu angka nolnya empat. Kalau dikerjakan secara manual nggak akan selesai-selesai ya. Nah, makanya dilakukan secara komputasional. Jadi di nilai tebakannya tuh dimasukkan secara um, komputasional. Nah, tinggal klik main, jadi deh. Tuh. Nah, silakan. eh oh, di sini belum bisa divariasikan ya. Jadi silakan kalian variasikan eh tiga aja. Jadi sama nonsnya ini ya. Jadi udah ketemu 219, 1, 5. Nah, ini kalau saya copy, saya nolkan. Nah, jadi nemunya ya segitu-gitu aja ya. Yang angka yang pertama muncul ya 21, 9, 15. Nah, silakan nanti divariasi misalnya bisa membayar Budi jadi $3. Nah, ketika dirubah kan dia nggak nol lagi nih. 4 digit pertama jadi acak lagi, makanya merah. Ini kita mining. Nah, ternyata setelah dilakukan perubahan 1 digit aja, nonce-nya ikut berubah. Kemudian hash-nya juga ikut berubah. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita ngecek nanti itu si hash-nya. Nah, gitu nanti silakan divariasikan 3 kali untuk memahami apa itu makna dari nonce ya. Nah, kemudian di tahap selanjutnya ini sudah mulai ini ya. Jadi kalau yang tadi asalnya ini saya jadi tap ya kebanyakan. Jadi kalau yang tadi asalnya cuma ada satu blok saja, nah sedangkan kita kan belajar blockchain, jadi bloknya harus ada banyak. Nah, ini gambaran dari blockchain. Jadi ada beberapa blok yang terkait. Terkaitnya gimana? Yang pertama ada nomor urutnya ya, 1, 2, 3. Jadi nggak bisa diganti-ganti, nggak bisa ditukar-tukar. Pokoknya ada nomor urutnya nih. Kemudian kalau tadi cuma ada nomor blok, nonce sama data, kemudian hash. Nah, sekarang ketambahan satu nih, previous hash, hash sebelumnya. Hash sebelumnya itu eh, yang menyebabkan sebuah blok itu kalau sudah diperkenalkan dia tidak bisa dirubah. Maksudnya gimana? Maksudnya, misalnya saya tulis sebuah transaksi di sini. By the way, berarti ini karena nomor satu ya, berarti dia adalah Genesis. Nah, jadi blok pertama pada suatu sistem cryptocurrency. Jadi uh, di blok Genesis, artinya ketika ini terjadi, belum ada tuh uang di sebelum Genesis itu berarti kan belum tercipta sistem cryptocurrency-nya. Berarti uangnya itu belum ada. Maka biasanya di blok blok Genesis isinya hanya boleh ada satu transaksi.
Transaksinya apa? Ya orang pertama yang mendapatkan atau menghasilkan Genesis itu akan mendapatkan reward pertama. Jadi Bisma mendapat $10 gitu misalnya. Nah, kemudian di mining ya supaya ini ada 4 angka 0. Angka 0. Nah, kemudian silakan tulis transaksi-transaksi berikutnya misalnya Bisma dari membayar Budi $3. Kemudian di paling atas Bisma mendapat, karena baru Bisma aja ya yang bermain ya. Jadi dia dia terus yang dapat. Kemudian Bisma memberi Budi $3. Jadi sekarang yang main di sistem ini ada 2 orang, Bisma dan Budi. Gitu. Nah, kalau sudah transaksinya semua dicatat, ya udah di mining sampai warnanya hijau. Nah, eh, jadi di sini di blok yang baru itu sudah langsung otomatis akan tertulis previous hash-nya. Nggak otomatis. Intinya adalah di blok ini perlu ada ditulis previous hash. Jadi hash yang ini 000AA90 itu ditulis di sini. Jadi ditulis dulu. Nah, jadi ini nanti akan ikut diterjemahkan menjadi hash. Jadi nggak cuma tiga kolom ini, jadi blok, nomor blok, nonce, data, tapi previous hash itu juga ikut ditambahkan ke data tadi untuk dihitung hashnya. Artinya apa? Artinya ketika saya merubah transaksi yang sudah lampau, transaksi di blok satu, misalkan blok satu udah kita kukuhkan, oh ini terjadi ini. Kemudian di blok 2 kita mining, kemudian dapat sudah hijau nih, berarti udah selesai transaksinya udah tercatat. Tapi kalau misalnya ada orang yang mencoba memanipulasi blok satu, katakanlah diganti jadi $11, ya hashnya kan berubah. Hash di sini berubah. Jadi blok ini tidak lagi valid. Karena blok yang kedua ini mengandung previous hash, maka dia ikutan berubah, ikutan tidak valid. Gitu ya. Nah, nanti supaya bisa valid ya udah di mining dari awal. Nah, artinya uh, ya udah nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa dirubah. Bisa nggak di mining dari awal? Bisa. Saya mining ini, saya mining ini. Tapi kan uh, orang yang tidak perlu mining dari awal lagi, maksudnya yang sudah berjalan catatan di orang lain itu udah sampai blok kesekian gitu. Sedangkan kita harus ngulang dari satu kan, otomatis blok kita yang ingin kita manipulasi tadi itu akan ketinggalan jauh dibanding yang lain, sehingga nggak akan dipercaya, sehingga ya nggak bisa. Nah itu, jadi itulah kenapa dia di blockchain karena saling terkait. Gitu. Kenapa dibilang bahwa blockchain itu kalau sekali sudah dicatatkan maka tidak bisa diedit, tidak bisa dirubah, transaksinya tidak bisa dibatalkan ya karena ini gitu. Ketika kita rubah transaksi yang awal, maka transaksinya akan putus, akan rusak semua gitu. Oke, kita ini ya. Nah, ini maksudnya bukan artinya di blok kedua kita harus menuliskan apa yang di blok satu ya. Ini karena kebetulan tiap blok di blockchain ini saya membuat aturan bahwa si penemunya akan mendapatkan $10 gitu. Saya di sini sekarang di blok ketiga nih karena udah ada 2 orang yang main, bisa jadi si Budi atau orang lain bahkan misalnya Asep karena udah cukup terkenal ya yang berhasil nge-mining $10. Nah, kemudian Bisma lagi membayar Budi lagi $5. Si Budi karena sebelumnya dia udah dapat $3 bisa membayar
eh, subsidi $1. Itu nih kalau sudah dicatat, tentunya tiap-tiap baris ini ada tanda tangannya ya, signature ya. Cuma fitur signature tuh nggak ada di demo yang ini. Nah, kemudian di mining. Nah, gitu. Nah, silakan nanti kalian teruskan dibikin transaksinya. Tiap blok ini dibikin 3. Kemudian gunakan nama kalian dan nama teman-teman sekelas kalian gitu. Untuk transaksi Genesisnya pakai nama kalian. Jadi yang mendapatkan $10 pertama atau terserah sih mau $1, $2 terserah. Nah, kemudian setelah semuanya dihitung kemudian hijau, silakan ubah transaksinya di blok kedua atau ketiga. Akan dirubah untuk menunjukkan perubahan yang terjadi pada hash berikutnya. Nanti agak dikecilin, terus di screen capture aja. Jadi ketika berubah, oh yang berubah apanya. Nah itu yang harus kalian terapkan di yang ketiga ya. Nah kemudian yang keempat, ini cepat sekali ya. Kalau praktikum asinkronus nih, karena saya nggak harus ngecekin satu-satu dan berhasil apa belum ya. Nah sekarang modelnya lebih dikembangkan lagi. Sekarang ada distributed blockchain. Nah, maksudnya gimana? Jadi eh, kunci atau salah satu fitur utama dari blockchain kan karena adanya distributed ledger ya, distributed blockchain. Jadi catatannya itu didistribusikan. Sama seperti ini. Jadi peer A, peer B, peer C ini adalah para pelaku blockchainnya. Setiap pelaku blockchain akan mempunyai catatan yang sama. Nih, harus sama. Kalau beda gimana? Ya kalau beda nggak bisa. Nah kalau beda ya nanti dia baris ini akan kehilangan. Boleh nggak sebetulnya? Boleh, tapi nanti blok-blok di peer A ini tidak akan dipercaya. Kenapa? Nah, karena beda sama yang lain. Jadi gitu. Intinya sebetulnya fitur keamanan blockchain itu sangat simpel sekali. Eh, Dilihat, dibandingkan karena semua orang punya catatan, maka eh, blok yang ada yang punya kesamaan paling banyak 50 lebih dari 50% bilang yang benar adalah ini, maka ya udah yang benar adalah A. Jadi demokratis lah. Nah, yang ingin saya lakukan, yang ingin eh, kalian lakukan, yang saya lakukan di distributed ini adalah silakan tulis masing-masing ini tadi sama ya. Jadi yang kalian pertama nama kalian mendapat $10 atau berapa dolar gitu. Kemudian tulis 3 transaksi ke samping. Kemudian tulis hal yang sama di peer B dan peer C. Jadi biar semuanya hijau. Ketika sudah, nah jangan lupa di mining satu-satu ya. Di rubah, mining, rubah mining, rubah mining gitu. Nah nanti kalian bandingkan uh, nonce-nya antara satu dan yang lainnya sama apa enggak. Terusnya kan, coba ya, misalnya saya nggak mau ngetik yang banyak, pokoknya sini ketik lah nama ini. Nah, kita contohkan dua dulu. Jadi nonce di sini dengan kata-kata ini adalah 39898. Jadi kita cari kita di bawahnya nama ini, nah, sama ya. Nah, silakan semuanya notesnya dicari. Ini ingat ya, yang sebelah yang blok satu adalah nama kalian mendapatkan sekian dolar karena kalian adalah si penemu Genesisnya. Kemudian ke kanan 3 transaksi, tiga transaksi gitu. Dia ke bawah di copy
ditulis yang sama. Nah, kemudian kalian ubah eh, salah satu dari peer inilah. Jadi dirubah satu transaksinya, entah angkanya, entah namanya gitu, dirubah di blok B yang kedua bagian dua. Terus nanti kalian bandingkan nonce yang sudah berubah dari sini dua aja lah. Jadi antara peer B dengan C atau B dengan A gitu. Terus dibandingkan nilai hashnya, hash dan nonce. Jadi nonce berapa, hashnya berapa gitu. Kemudian ke samping-sampingnya gimana? Bagaimana perubahan satu transaksi tadi berpengaruh pada transaksi yang lain. Nah, kalau tadi kan mikir, oh kalau dirubah kan bisa tinggal mining lagi. Jadi misalnya ini udah sama dengan ini di mining sama-sama ini. Ya benar ya, sama-sama blok kedua ya. Nah, misalnya ini juga di mining lah. Oke. Nah, misalnya tadi kalau kalau saya mau ngerubah, misalnya saya adalah peer B, saya licik orangnya, saya ingin merubah transaksinya, saya rubah sedikit aja, sedikit. Set, berubah. Jadi nggak hijau kan? S-nya juga berubah. Nah, tapi biar jadi hijau, biar sesuai ada 0000-nya, maka saya klik main di sini. Berarti kan? Nah, sekarang dia udah hijau lagi, udah ada nolnya lagi. Tapi kan beda dengan yang ada di peer C atau yang ada di peer A. Saya kalau peer A-nya juga sama kita tulis kayak gitu tadi ya. Nah, fitur pengamanan pertama adalah yaitu tadi dibandingkan. Jadi peer A dan peer B, oh peer A dan peer B ini kok beda ya. Jadi pura-pura kita nggak tahu nih, sudah lewat banyak, sini udah di mining gitu. Oh blok 2 yang benar yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kalau kayak gini kan susah ya. Karena dua-duanya beda beda di data transaksi, beda di nonce, tapi dua-duanya memenuhi bahwa ada 4 angka 0 di bawah. Previous hash-nya juga benar. Kemudian kalau saya mau melanjutkan, mana yang saya pilih? Yang pertama harus dilakukan adalah cari yang lain. uh, ada berapa banyak yang sudah melakukan mengklaim ini gitu. Misalnya yang ini A dan C sama. Oh, berarti lebih dari 50% menyatakan yang benar adalah hash yang ini nih. Dan yang ini bukan yang ini. Itu pertama. Kedua, eh, ketika orang mengganti ini tadi ya, jadi diganti di mining kan it takes time ya untuk memining itu. Sedangkan orang yang tidak perlu merubah tadi itu sudah jalan ke blok keempat atau bahkan kelima gitu. Jadi blok B akan ketinggalan sendiri. Nah, ciri bahwa jalur itu atau peer ini adalah salah atau tidak perlu digubris adalah dia ketinggalan sendiri. Yang lain udah nyampe blok 5 gitu udah mining sampai blok 5 dia baru blok 2 udah cuma tinggal aja. Percabangan itu kalau beda tinggal aja, nggak perlu digubris gitu. Nah itu tadi ya soal bagian distributed. Nah, oh, udah hampir selesai aja nih. Di bagian token. Nah token ini apa yang membedakan dengan yang tadi? Nah yang ini bentuknya sudah lebih kalau tadi pesannya kan bebas ya sebetulnya nggak usah transaksi kalian tulis pesan apapun bisa. Gitu. Nah kalau token ini dia lebih mendekati cryptocurrency. Kenapa? Karena dia udah dibikin nih sistemnya. Jadi transaksi di cryptocurrency itu cuma ada itu ya. Jadi A membayar ke B. Udah itu aja. Nggak ada apa nggak ada yang lain. Misalnya A berhutang kepada B. Oh, nggak ada. A menggadaikan kepada B. Oh, nggak ada. Jadi cuma A membayar B. Nah, maka dibikin sistem kayak gini nih biar biar rapi aja. Jadi pelakunya siapa, kemudian yang dikirimi siapa, terus jumlahnya berapa. Udah gitu aja. Nah, ini nanti di bagian sini silahkan kalian isi juga nih. Penuhin ya. Nah, ini agak repot tapi ya harus gitu ya.
Yang dilakukan sama kayak yang tadi, yang di bagian kedua. Jadi diisi yang pertama ini harus nama kalian yang eh, di blok satu, kemudian darinya itu harus nama kalian. Silakan kalau yang lainnya dirubah-rubah, nama-nama lain dirubah itu. Nah, diisi semua, penuhi transaksinya sampai bawah. Kemudian nanti setelah itu kalian sama dengan yang di distributed kedua, kalian ganti satu transaksi aja. Misalnya dari 97,67 jadi 0,66. Nah, kemudian dihitung sampai ke belakang, kemudian dibandingkan hasil hash dan nonce-nya ya. Oke, ini yang terakhir, Coinbase. Nah, Coinbase ini maksudnya gimana? Nah, ini saya agak lupa ya. Saya selalu lupa, soalnya saya nonton videonya kayaknya nggak sampai selesai. Nah, nanti kalian lihat di videonya untuk lebih jelasnya ya. Tapi intinya, oke, oke, oke. Jadi sekarang eh, ini udah Coinbase, artinya ada koin tertentu yang dihasilkan. Jadi ini sudah mengakui adanya reward yang Coinbase. Jadi yang paling atas nih Coinbase itu adalah reward karena menemukan genesisnya nih blok pertama. Jadi di sini ditulisnya Enders dapat $100. Silakan kalau yang ini kalian ganti nama kalian. Misalnya Prasasti eh, dapat $10 gitu. Gak usah nama lengkap ya, panjang nanti lama. Nah, kemudian di blok kedua, silakan ini karena di yang di blok pertama Genesis itu adalah prasasti tadi ya, prasasti. Kemudian di main ya, jangan lupa di main sampai hijau. Nah, di blok kedua ini yang punya uang kan cuman prasasti aja. Yang lain-lain belum punya uang. Jadi transaksi kedua yang bisa melakukan dia cuman si prasasti. Nah, prasasti asalnya punya $100. Ya udah dibagi-bagi aja. Yang jelas jumlah transaksinya tidak boleh lebih dari uang yang dimilikinya. Tapi kayaknya fitur itu nggak sampai sini sih. Coba ya. Nah kan masih tetap bisa. Tapi sejatinya kalau di blockchain yang sesungguhnya, misalnya dia kan punya $100 gitu, kemudian dia mentransaksikan lebih dari $100. Kalau ini kan 30, oh ini masih ini ya. 7 lah main. Nah, ini kan berarti 30, 105, 120 ya. Nah, $120 padahal transaksi cuma punya $100. Nah, curang pasti. Tapi di sini masih bisa dilakukan, tapi kalian bikinnya, mengerjakan tugasnya harus sesuai ya. Jadi misalnya dia punya 100, di sini ditulis transaksinya nggak boleh, nggak boleh lebih dari 100. Kurang boleh nggak? Ya boleh. Kalau mau disimpan ya nggak apa-apa kan. Nah, kemudian sama ya diisi sampai ke belakang, kemudian diisi yang sama dari sini ke sini, diisi yang sama dari sini ke sini. Oke, gitu. Nah, ini mah nggak usah kalian variasikan. Udah paham lah. Di bagian token segala macam. Gak ada yang berbeda. Di bagian Coinbase ini cuman menambahkan fitur bahwa memang setiap orang melakukan mining akan mendapatkan reward berupa koin. Nah, kira-kira itu ya praktikum pertamanya. Nanti saya mau bikin video atau nanti saya share video praktikum kedua. Jadi praktikum ketiga itu kita lakukan di kelas. Harapannya kalian sudah menguasai Python dikit-dikit biar nggak bingung-bingung amat. Kemudian silakan, saran saya sih kalian install VSS Code ya. VS Code ya, sorry kok VSS Code.
VS Code. Nah, Visual Studio Code. Silakan diinstal ini, tapi kalau kalian ngerasa, oh Pak, saya mau pakai yang lain untuk programming Python-nya. Intinya adalah besok kita pakai Python, silakan terserah mau pakai yang mana. Saya tidak sarankan kalian pakai Jupyter kalau ada yang sudah belajar pakai Jupyter, karena saya pengen jangan cloud computing. Jadi base-nya adalah di komputer kalian aja, gitu ya. Jadi eh, silakan pakai entah Notepad++ atau Visual Code atau mau install Spider, Anaconda, nah terserah lah. Yang penting kalian bisa memprogram di Python. Caranya gimana? Nah, cari di YouTube ya, cara download dan installnya. Downloadnya mah tinggal download, tapi installnya saya sarankan cek video di YouTube. Nanti Senin kita udah langsung praktikum di kelas. Jangan lupa membawa ini ya, membawa terminalnya masing-masing. Kan terbatas banget tuh di kelas. Saya tahu laptop kalian sudah pada ngedrop baterainya, paling nyala setengah jam gitu. Nah, makanya bawa terminal masing-masing. Jangan mengandalkan teman. Oke, mungkin itu dulu eh di pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti laporannya dibuat, diketik aja, nggak usah tulis tangan. Tadi ya, formatnya format makalah biasa, sederhana saja, nggak usah panjang-panjang lah. Maksudnya ada latar belakang, tapi latar belakangnya tadi ya inti-inti dari permasalahannya bahwa eh, blockchain pada level teknis ini sulit dipahami oleh orang awam, maksudnya kalian orang awam. Sehingga untuk memahami peran-peran dari eh, komponen-komponen blockchain, maka perlu adanya visual demo. Nah, di sini kita menggunakan visual demo dari Anders Brownworth untuk lebih memahami apa itu blockchain. Itu nanti latar belakangnya, kemudian kalian nulis tujuannya, terus nanti metodenya, terus nanti hasil dan kesimpulan, hasil dan pembahasan, kemudian terakhir adalah kesimpulan. Diketik, dikumpulkan lewat Google Classroom. Oke. Mungkin sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Semangat. Oh ya, deadline pengumpulannya kapan, Pak? Nah, pengumpulan laporannya adalah sebelum perkuliahan. Jangan ya. Nanti saya harus ngebeda-bedain. Deadline-nya adalah jam hari Senin jam 7. Jadi pagi-pagi. Jadi nanti di kelas saya udah bisa komentarin laporan yang kalian buat itu sudah sesuai atau layak atau enggak. Kemudian upayakan ada sumber ya, ada referensinya. Jadi terkait blockchain ini kalau bisa harus ada referensinya lah. Sorry, harus ada daftar pustakanya. Entah di bagian pendahuluan atau di bagian hasil dan pembahasan harus ada yang merujuk pada suatu inilah suatu sumber. Nah, kemudian kemarin tuh kemarin ada yang nanya, Pak, gimana kalau saya nggak punya laptop untuk praktikum hari Senin? Nah, silakan ya di Tokopedia ada banyak laptop dengan berbagai macam harga. Nah, tapi kalau misalnya nggak punya uang, gini, di saya di hari Senin itu ngajar 3 kelas blockchain yang semuanya praktikum. Nah, silakan kalau misalnya kalian nggak punya, ya pinjam ke temennya. Yang jelas ada 3 kelas yang membawa, bisa gak ada satupun yang bisa kalian pinjami ya. Nah itu, jadi nggak ada alasan untuk tidak membawa laptop di hari Senin besok. Oke, sekian pertemuan hari ini.
Mudah-mudahan cukup bisa dipahami. Kalau belum belum paham-paham amat, silahkan tonton lagi video ini tadi ya, video dari Undersword atau video ini diulang-ulang. Biar siapa tahu nanti lama-lama saya bisa dapat AdSense. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berdoa untuk menutup kegiatan belajar mengajarnya agar apa yang kita jadi bermanfaat di masa mendatang nanti. Saya yang kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.